Halo teman-teman, mari kita membahas episode Raw di pagi hari ini di waktu Indonesia di tanggal 7 Juni Selasa 2022 yang tayang sejak pagi tadi jam 7 hingga jam 10 pagi. Buat yang sudah nonton, kita akan bahas satu persatu. Buat yang belum nonton dan nggak mau nonton juga ya, pengen langsung nonton atau dengerin reviewnya aja dari saya, monggo silahkan. Dan pokoknya episode Raw kali ini cukup spesial juga ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang penting untuk dibahas. Pastinya juga fallout dari Hell in a Cell. Beberapa bulan ada challenge baru atau penantang baru, dan juga ada intrik di Judgment Day. Selengkapnya kita bahas di channel Gilang Gulat. Yang pertama, yang pastinya informasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah update kabar Cody Rhodes. Apa yang akan dia sampaikan untuk promo ini? Tidak ada yang tahu karena dia belum ngomong. Nah, setelah dia ngomong, dan yang jelas ya, teman-teman pastinya kita tahu kalau Cody Rhodes itu bergulat dengan kondisi tangan yang ototnya sudah lepas dari tulang dan memar merahnya sangat terlihat jelas, dan orang bertanya-tanya kenapa WWE mengizinkan Cody Rhodes untuk tetap bertanding walaupun ini keinginan Cody Rhodes penuh ya. Tapi WWE bisa menolak dan bisa menahan Cody untuk gak melakukan hal itu karena akan menjadi, kalau misalnya ada sesuatu yang fatal, akan jadi cedera yang lebih parah begitu. Tapi ternyata informasinya nih teman-teman, yang saya dapatkan katanya Cody Rhodes itu memang sudah koordinasi dengan orang-orang WWE dan juga dokter. Dan dokter bilang kalau tangannya yang rusak ini, ototnya yang rusak ini tidak akan menjadi lebih parah lagi mau gimana pun juga katanya. Jadi Cody Rhodes oke lah, berarti nggak apa-apa, nggak bakalan jadi lebih parah berarti ya, karena emang sudah parah, nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa lebih parahan lagi kata si dokter. Jadi WWE setuju, Cody Rhodes setuju karena memang ini kemauan Cody Rhodes untuk tetap bertanding. Seperti yang kita lihat pertandingannya keren abis. Dan ketika Cody Rhodes masuk dengan entrance-nya, semua penonton chanted thank you Cody, langsung mendapatkan pop dari crowd, cheer yang luar biasa untuk our hero, pahlawan kita semua, Cody Rhodes. Dan di sedikit promo gitulah, cerita-cerita gitu ya, saya nggak begitu ingin membicarakannya, tapi poin dari omongannya dia akan off sejenak dan nggak tahu itu dalam 4 minggu mungkin dia masih bisa layak untuk ikut Money in the Bank, tidak tahu. Tapi yang jelas dia akan terus semangat bisa cepat pulih dan hopefully bisa ikut Money in the Bank dalam 4 minggu. Kemudian Seth datang dan dia sebelumnya si Cody bilang juga kalau dia udah nggak ada urusan lagi sama Seth Rollins, semuanya sudah selesai. Selagi dia promo, Seth Rollins keluarnya Seth Rollins itu dia berlagak seperti face, seperti orang baik lah, datang masih agak pincang-pincang habis Hell in a Cell masih di selnya gitu ya, Hell in a Cell-nya masih dijualnya pertandingan sebelumnya. Dia naik ke atas ring dan dia bilang Cody earn my respect. Cody mendapatkan respect dan hormat dari saya karena apa yang terjadi semalam, dan dia mau memberikan apa yang Cody berikan setelah WrestleMania di episode Raw. Dia menyalami Cody Rhodes. Mereka bersalaman, Seth berpelukan. Kemudian Seth Rollins keluar, terus Cody Rhodes juga siap-siap selebrasi, terus dia keluar. Pas dia keluar, Seth Rollins dari belakang menyerangnya dengan sledgehammer. Seperti yang kita tahu, di sledgehammer juga digunakan cukup highlight ya di Hell in a Cell kemarin, dan dipakai lagi si Seth Rollins untuk menyerang Cody Rhodes, menyerang bagian cederanya si Cody, dan Cody terkapar pastinya, sledgehammer dipelukan, banyak yang misahin, selesai. Kemudian timbul dong saya nih yang nonton spekulasi, apakah ini benar-benar berakhir Cody sama Seth? Apakah Seth sama Rollins sama Cody akan ada lanjut lagi yang keempat, apa gimana feudnya terus berlanjut? Tetapi kita harus memikirkan hal ini ya, karena Cody Rhodes habis ini dia off, dia mau operasi untuk urusan bagian otot di sekitar lengan kanannya begitu. Dia mau off, dan WWE harus menuliskan sebuah cerita yang memang memperlihatkan kalau Cody akan off. Jadi dikasih alasan besar dan alasan masuk akal biar Cody jelas off ya. Yaitu biasanya istilahnya kalau di WWE itu, di wrestling itu writing him off TV. Jadi menuliskan hal atau adegan yang membuat
pegulat ini bisa istirahat sejenak untuk melakukan operasi ataupun urusan kesehatan lainnya begitu. Nah, pagi ini terjadi Cody diserang sama Seth Rollins dan Cody pasti diupdate informasinya dia akan mendapatkan operasi dan bisa pulih ya, diharapkan pulihnya lebih cepat. Dan ini bukan berarti Seth Rollins sama Cody Rhodes akan terus lanjut lagi feud, enggak. Seth Rollins itu punya memperkuat karakter heel-nya, sementara Cody itu diberikan kesempatan untuk hilang sejenak untuk cederanya diperbaiki dulu sampai diperbaiki. Satu hal yang harus dipikirkan nih teman-teman. Jadi sebelum Cody ada orang pegulat-pegulat lain yang pernah kena hal yang sama. Seperti itu, sama persis seperti itu yang dia rasakan. Dan mereka rata-rata butuh waktu 6 bulan. Ada yang butuh waktu 8 bulan. Ya rata-ratanya 6 bulan 8 bulan. Dan John Cena pernah kalau nggak salah dia bisa pulih selama 4 bulan. Jadi kita nggak bisa expect ya, nggak mungkin expect Cody masuk Money in the Bank dan memenangkan cover Money in the Bank. Nggak mungkin. Untuk dari track record yang kita sudah ketahui ya, kemungkinan Cody akan balik sebelum WrestleMania. Aduh, lama sekali. Kita harus tetap bersabar nih guys ya. Cody akan out of action dalam waktu yang cukup lama. Atau mungkin dia akan kembali tanpa bergulat, menjadi general manager atau mungkin jadi manager atau apa, pokoknya dikasih karakter apa yang nggak bergulat begitu ya. Atau bahkan miracle happen, sebuah keajaiban terjadi, Cody Rhodes bisa keluar lebih cepat, bahkan lebih cepat dari John Cena waktu zaman dulu. Selesai. Kita lanjut lagi untuk segmen berikutnya setelah Cody diserang sama Seth Rollins ini ya. Dan FYI di episode Raw ini itu sudah terlihat koper Money in the Bank di atas ring ya. Money in the Bank yang digantungkan, Money in the Bank koper warna putih untuk cewek, koper warna hijau untuk yang cowok ya, untuk bertanding dalam 4 minggu di pay-per-view Money in the Bank di Las Vegas. Kemudian dilanjut ya, di mana ada match itu. Setelah ini ada match. Saya cukup kaget sih ngelihat segmen match ini. Jadi dijadwalkan Becky Lynch, Big Time Bucks akan melawan Dana Brooke. Dana Brooke ini sering ya ikutan untuk mendapatkan 24/7 Champions. Kemarin juga disempat jadi 24/7 Champions. Dan ketika bertanding Becky sama Dana, muncullah orang-orang yang mengejar Akira Tozawa yang untuk mendapatkan 24/7 Champions. Di tengah match, Akira Tozawa naik, dipin sama Dana Brooke. Dana Brooke menjadi 24/7 Champion. Di tengah-tengah match dia dengan Becky Lynch. Coba. Dan lebih parahnya lagi, Becky Lynch mau matchnya sama Dana Brooke, dia menang 24/7 Champion. Jadi the match is for 24/7 Champions. Big time Becky Lynch yang abis perform untuk Women's Champion. Dan out of the box, di luar semua itu, tiba-tiba Becky Lynch menantang 24/7 Champion. What a joke, man. Saya ngelihat ini kaget ya. Dan lah kok segampang ini WWE menulis Becky untuk bisa. Tapi seperti kita lihat ya, setelah itu ada Asuka yang mengganggu match tersebut. Dan luar biasanya lagi, Becky Lynch teralihkan perhatiannya dan membuat Dana Brooke bisa ngepin dia. Kita runtut. Becky Lynch menantang 24 Championship dan kalah. Imagine, kalah. Jelas ini untuk men-set up feud-nya Asuka sama Becky Lynch. Jelas sekali. Nggak ada lagi Bianca Belair di antara mereka ya. Episode Raw berikutnya pasti Asuka sama Becky Lynch akan feud dan untuk match di Money in the Bank. Kemungkinan besar, saya belum tahu banget ya. Kemungkinan besar. Saya agak masih cukup heran ya sampai sekarang saya buat video ini sekitar pukul 11 ya, 1 jam setelah selesainya Raw. Dan saya nggak habis pikir lah Becky Lynch masuk ke title picture-nya 24/7 Champions yang biasanya dilakukan ataupun diisi oleh jobber ya. Kita lanjut lagi untuk segmen berikutnya ya. Segmen berikutnya cukup mengejutkan. Ada pengumuman kalau John Cena will return, akan kembali ke episode Raw di Laredo, Texas.
di 27 Juni 2022. Guys, prepare. John Cena is coming back. The champ will be back soon di akhir bulan di tanggal 27 Juni 2022. Berarti eventnya Raw ini setelah Money in the Bank kalau nggak salah ya. Dan kita sudah pernah bahas ini kemarin di video kemarin tentang berita kalau kemungkinan Cena akan lawan Theory. Kemungkinan untuk episode Raw ini bukan minggu depan ya, masih akhir bulan. Ini juga akan nge-build up untuk matchnya, atau mungkin ini masih kemungkinan ya, matchnya John Cena dengan Austin Theory. Mungkin for the US Champion. Kedatangan John Cena pasti akan disambut dengan baik lah untuk fansnya. Pasti itu. Lanjut, setelah pengumuman John Cena akan kembali, itu ada segmen The Miz untuk premiere party for the new season of Miz and Mrs. Dia ngepromosi ininya lah, reality show yang dia punya di TV USA yang menyiarkan Raw ini, dan diinterrupt oleh Riddle. Tapi dalam iklannya si Miz ini memang mau segmen Miz TV untuk segmen ini untuk mengundang Riddle ya untuk diwawancara. Dan ketika dia ngomong mempromosi ini, si Maris juga lagi ngomong, Riddle masuk dan menginterupsi, dan dia cerita mau ngomong aja kalau mendoakan Randy Orton biar segera sembuh, biar kembali bergulat lagi. Dan Miz bilang katanya karir Randy Orton itu sudah berakhir. Dia nggak akan kembali setelah dipukuli atau dihajar oleh The Bloodline. Dan Riddle ngomong ke Miz, diam aja, shut up. Dan Riddle resmi ngomong dan menantang Universal Champions, Undisputed Universal Champions Roman Reigns untuk match for the WWE Undisputed Universal Champion. Jadi resmi Riddle menantang Roman Reigns untuk dalam sebuah match untuk Universal Champions. Kemungkinan matchnya akan terjadi di Money in the Bank ya, Roman Reigns lawan Riddle. Dan Riddle menantang Miz untuk match habis itu, langsung di situ. Dan Miz nggak menerimanya lah, menolaknya, karena dia masih pakai jas, pakai tuxedo di situ. Kemudian dari belakang Ciampa menyerang Riddle. Nah, terus Miz bilang, oke, aku siap untuk matchnya. Dilanjut untuk match berikutnya adalah di Street Profits melawan Undisputed WWE Tag Team Championship, The Usos. The Usos datang terus ke Raw, dia kayaknya bolak-balik aja ya. Dan yang menang match ini match contenders ya. Jadi yang menang itu dapat title match untuk melawan Tag Team Champions untuk mendapatkan gelar juaranya itu. Di match ini sudah sesuai dugaan saya kalau akan terjadi sesuatu yang pastinya Usosnya kalahnya nggak dipin lah, nggak disubmit ataupun nggak dipin. Ya benar terjadi, Uso kalah karena count out. Jadi otomatis Street Profits menang. Count out berarti dia dihitung sampai 10, nggak naik-naik ke atas ring ya. Jadi kemenangan untuk The Street Profits. Padahal matchnya itu, selalu saya nonton tadi secara live itu 2 kali iklan kalau nggak salah matchnya. Ini lah matchnya kok nggak selesai lah saya pikir ya. 2 kali iklan matchnya masih ada aja. Ternyata endingnya count out. Ini percuma kita nunggu lama untuk nonton matchnya, endingnya count out. Lanjut berikutnya adalah United States Championship. Theory, bukan match championship ya. Theory datang untuk bertemu dengan Bobby Lashley. Jadi Bobby Lashley masuk duluan begitu, dia kayak promo begitu, ceritain bagaimana kemenangannya, bagaimana kepuasan dia memenangkan pertandingan untuk match sebelumnya lawan Omos dan MVP. Dan dari promonya ini kita kelihatan kalau Bobby Lashley nggak akan ada hubungan lagi sama Omos sama MVP. Urusan mereka sudah selesai. Dan ternyata Theory keluar. Ini challenge baru untuk Bobby Lashley sepertinya ya, karena Bobby Lashley dan Theory di sini adu mulut dan kelihatan banget kalau mereka akan ada feud setelah ini, karena si Bobby Lashley menantang untuk si Theory untuk mengambil atau merebut US Champion yang dia miliki. Terus Theory bilang gak mau, soalnya Bobby Lashley gak pernah, mungkin pernah menang lawan Brock Lesnar, mungkin pernah lawan Randy ataupun lawan pegulat lain, tapi dia gak pernah menang lawan Theory, karena memang gak pernah bertanding lawan Theory juga ya. Terus
teori bilang Leslie nggak cocok, nggak pantas dapat title match ini, terus malah mulai untuk selfie gitu, akhirnya Leslie menendang teori. Berarti sudah jelas nih akan ada feud antara mereka berdua, di mana Leslie akan mendapatkan kesempatan untuk US Champion melawan Theory. Saya nggak tahu setelah John Cena kembali nanti apakah dalam waktu dekat langsung sama John Cena atau nunggu untuk SummerSlam ya. Karena mungkin kemungkinan juga Cena balik returns di Raw di 27 Juni itu adalah sekali saja, dan dia akan muncul lagi beberapa minggu lagi atau sebulan sebelum SummerSlam, kita nggak tahu juga ya. Lanjut lagi adalah momen dimana Dominic Mysterio bersama Rey Mysterio itu melawan Firmahan, dan Dominic Mysterio Firmahan memenangkan pertandingan tapi diskualifikasi karena Rey Mysterio memukul atau menyerang Firmahan dalam match ini. Kita sudah tahu ini match yang tidak setimpal, tidak selevel ya. Jelas Dominic Mysterio akan kalah mau bagian manapun juga. Tapi kali ini kalahnya dari disqualification. Dan Dominic Mysterio itu kayaknya cukup lama, sekitar sebulanan atau 2 bulanan ya, nggak bertemu Firmahan lagi atau tidak bertarung dengan Firmahan lagi, kayaknya sebulanan ya, karena dia nggak ada program untuk match di pay-per-view mungkin ya. Terus di episode Raw ini setelah cukup lama Firmahan gak ketemu Dominic Mysterio, terus mempertemukan lagi. Mungkin WWE balik mau bikin program lagi untuk mereka berdua ini. Mungkin akan ada handicap match Firmahan melawan Rey Mysterio dan juga Dominic Mysterio ya ke depannya. Kita lanjut lagi untuk match berikutnya. Segmen berikutnya adalah The Judgment Day yang sudah diiklankan sejak beberapa match sebelumnya. Kalau Judgment Day akan mendatangkan member baru. Member baru akan datang. Banyak spekulasi muncul, tapi yang paling besar spekulasi yang muncul adalah member tersebut Finn Balor. Bukan Bray Wyatt ya, Bray Wyatt gak datang di Raw hari ini, gak tahu kapan. Tetapi yang datang untuk menjadi, yang sudah diekspektasi orang, yang datang adalah Finn Balor. Finn Balor masuk, saya kira ini akan selesai karena Judgment Day punya 4 orang sekarang, selesai semuanya. Mereka akan menjadi grup yang mendominasi episode Raw dan show-nya WWE ke depannya. Unless pengkhianatan terjadi. Ketika Finn Balor ditanya, coba diceritain, kata Edge, apa alasan kamu bergabung? Dia bilang poinnya dia bilang bergabung ke Judgment Day itu bukan sebuah pilihan tapi sebuah panggilan. Dia merasa terpanggil begitu. Jadi dia sedikit cerita. Setelah match di Hell in a Cell, tatapan Edge ke Finn Balor itu sangat-sangat berarti bagi dia, dan Damian Priest sama Rhea Ripley menemui Finn Balor setelah pertandingan Hell in a Cell itu, dan mereka ngobrol bersama, ngobrol panjang. Dan Damian Priest akhirnya ngomong gitu ya, karena kita udah ngobrol panjang nih, ngobrol bertiga doang, Rhea Ripley, Damian Priest sama Finn Balor, yang dia ceritakan dalam balik layar waktu mereka bertemu setelah Hell in a Cell. Si Finn Balor akhirnya bergabung begitu. Terus Damian Priest bilang, katanya hanya tinggal satu hal yang akan membatasi apa yang kami ingin lakukan. Limitation. Dan the limitation, pembatasan itu, orang yang menghalangi itu adalah, dia sebut Edge. Waduh, saya kaget banget. Kaget sekali ketika dia bilang Edge lah yang selama ini membatasi gerakan mereka, pokoknya jadi penghalang lah bagi kemenangan ataupun kreasi mereka. Dan akhirnya Damian Priest memukul Edge. Edge bingung setelah dia bilang, kok saya? Terus dipukuli semua. Ini semua orang kaget, dan saya langsung berpikir, apa ini kok begini? Ekspektasi saya Judgment Day akan semakin kuat dengan Edge yang menjadi leadernya. Tapi Edge dikhianati di sini. Dia dikeroyokin, dihentakkan ke atas meja komentator. What a joke. Edge yang sudah membangun Judgment Day sejak awal, bahkan sebelum WrestleMania, sampai di WrestleMania diganggu sama Damian Priest, terus di backlash kedatangan Rhea Ripley, terus setelah Hell in a Cell dapat Finn Balor, dia diserang, dikeroyok oleh member-membernya sendiri. Saya berpikir Judgment Day baru sebentar, bro. Edge baru sebentar di sini, baru nggak sampai 2 bulan, sudah di oven, sudah selesai aja. Heran lah.
Dan ternyata leadernya penggantinya itu adalah Finn Balor. Jadi setelah ini Finn Balor akan menjadi leader baru dari Judgment Day dan akan jalan begitu. Karena diperlihatkan kalau Edge itu langsung ditandu gitu ya, lehernya langsung dikasih cover gitu untuk biar ya pokoknya treatment lah kalau dia cedera begitu. Karena dia sempat dipukulin dengan kursi ke kepalanya yang mematahkan lehernya lagi mungkin ya, karena dia sempat patah leher gitu. Dan saya berpikir ini Edge setelah ini gimana? Apakah dia cedera atau memang dia lagi harus istirahat cedera begitu? Nggak tahu juga ini. Kita harus menunggu jawabannya ya di beberapa hari ke depan ya. Bakal ada update tentang kondisinya Edge, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Judgment Day di off begitu saja, atau Edge akan ada storyline lain atau cerita lain yang dipersiapkan. Yang jelas setelah ini Judgment Day akan dipimpin oleh Finn Balor. Jadi anggotanya Rhea Ripley, Finn Balor dan juga Damian Priest. Selesai sudah Judgment Day versi original, ada versi kedua ya dengan pemimpin Finn Balor. Saya merasa ketika Edge dikeluarkan begitu aja, value atau nilai kekuatan magnet dari Judgment Day itu hilang. Saya rasa itu hilang karena Judgment Day ya Edge ya Judgment Day. Atau ada cerita di balik ini semua? Ada cerita yang akan dilanjutkan untuk storyline? Nggak tahu juga ya. Saya hilang kata-kata nih tentang Judgment Day setelah ini. Banyak orang bertanya-tanya dan heran lah ya. Mungkin ada yang marah juga. Dilanjut berikutnya adalah segmen Omos yang mengalahkan Cedric Alexander begitu saja. Setelah match, Dolph Ziggler sama Robert Roode return. The Dirty Dudes ya, lupa namanya siapa. Terus interview di panggung di dekat Tintantron itu, dekat layar stage itu. Dan MVP sama Omos ngerasa diinterupsi dan marah dong. Ini ngapain kalian ganggu katanya gitu. Terus Ziggler tuh super kick MVP terus dia pergi gitu. Jadi di segmen ini Dolph Ziggler itu sama Robert Roode kemungkinan akan feud dengan Omos dan juga MVP. Kita cepat aja lanjut. Ezekiel yang melawan Otis Alpha Academy bersama partnernya. Ezekiel sama Otis di sini matchnya mungkin untuk filler aja. Dan ternyata feud Ezekiel sama Kevin Owens nggak selesai di Hell in a Cell. Ezekiel minta rematch, tapi rematchnya di Raw ya, di minggu depan, Raw-nya minggu depan. Tapi Kevin Owens keluar, boleh kamu rematch, tapi ngaku kalau kamu alliance. Kalau iya baru dapat rematchnya. Terus akhirnya Ezekiel ya udahlah, namaku Elias gitu ya. Terus Kevin Owens seneng banget tuh. Oh sudah aku bilang kamu Elias bla 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 tuh. Apakah aku dapat matchnya kata Ezekiel? Ya kamu dapat matchnya whatever dia bilang. Udah dapat matchnya ya. Terus Ezekiel bilang aku hanya ngikutin apa yang kamu mau dan aku sudah bohong. Aku adalah Ezekiel. Dia tetap Ezekiel. Dan akhirnya Owens marah ya, tapi matchnya sudah diterima ya. Akan ada match besok Ezekiel lawan Kevin Owens lagi rematch. Apakah Ezekiel akan menang lagi? Akan menang setelah dikalahkan Kevin Owens di Hell in a Cell? Kurang tahu. Kita lanjut lagi untuk berikutnya. Main eventnya yang sudah diumumkan adalah Fatal 4-Way untuk number one contender untuk yang akan menantang Bianca Belair di Money in the Bank. Ini match resmi yang sudah diketahui setelah episode Raw ini ya, untuk match pertama di Money in the Bank, yaitu dimenangkan Fatal 4-Way yang sudah dilakukan ini ada Alexa Bliss, ada Doudrop, ada Liv Morgan dan juga Rhea Ripley. Saya expect Alexa Bliss yang menang ya, tapi kayaknya Alexa Bliss kurang cukup waktu untuk bisa langsung dapat spot di title picture. Dan ini dimenangkan oleh Rhea Ripley. Ini salah satu upaya bagus nih untuk menaikkan lagi Judgment Day yang sudah ditinggal Edge ya. Kalau Rhea Ripley bisa menang, oke banget nih. Tapi kalau nggak kayaknya ya nggak tahu lah ya. Kita akan bahas prediksi setelah beberapa storyline ini berlanjut di episode berikutnya. Dan jelas Rhea Ripley akan menantang Bianca Belair untuk Raw Women's Championship di Money in the Bank 2022. Setelah selesai sudah Raw, kita bahas, teman-teman pastinya punya pendapat dari masing-masing segmen yang ada di episode Raw kali ini. Bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Terima kasih buat yang selalu menonton channel Gilang Gulat dan video-video yang ada di
channel Gilang Wrestling juga. Terima kasih atas supportnya yang sudah kasih Saweria saya. Terima kasih banyak ya. Walaupun seberapapun itu, pokoknya saya sangat hargai. Saya doakan Anda tambah banyak rezekinya. Kalau mau juga membantu ataupun mensupport channel ini, Gilang Gulat yang belum ada monetize-nya, support di link sini ya. Terima kasih.